ini nanti akan saya taruh di sini ya. Jadi nanti kalau ada yang pernah ikut kulasan nanti boleh cari di sini yang terkait pengantar matematika finansial dari cutting ya, para pendahulu itu. Ini berbagai juga ada tentang biosis. Jadi ini ada mungkin 138, ada cari yang pengantar finansial. Ada juga tambahan aktivitas saya tapi sekedar untuk selingan aja lah. Ini ada juga terkait matematika keuangan. Ini juga sama seperti buku ini tapi cuman lebih cepat karena dia saya desain untuk yang S2. Kalau yang S1 materi yang untuk S2 1 semester, di S1 dibikin 2 semester, jadi lebih lambat itu. Nah, nanti silakan pada saat sudah saya kan Anda bisa untuk mengingat kembali. Nah, sekali lagi kewajiban si ketua kelompok, karena kan sudah saya buat tugas kayak gini. Jadi ini tugasnya nanti ada dari contoh soal, terus nanti ada kontekstual, dan ada dari soal PAI ya. Anda cari aja di websitenya PAI, kan ada soal-soal ujian PAI tentang matematika keuangan, Anda kerjakan. Jadi kalau mengerjakan soal PAI-nya 2 ya boleh di sini skornya nanti apa 20 gitu. Kalau satu nah. Untuk ini nanti skor, nah ini boleh si pihak ketua kelompoknya Anda klaim dulu, ini saya merasa isi aja 20-20 gitu. Jadi karena yang contoh soal itu kalau Anda sekalian tambahkan apa kontekstualnya Anda dapat itu langsung ditempelkan ya, jadi nanti bisa 20. Terus soal juga sama, tapi kalau yang kontekstual yang lainnya itu bersifat lebih fleksibel ya, jadi Anda boleh apa aja, tapi kalau yang terkait ini nempel di contoh soalnya, nanti kalian saya berikan pada saat apa menjelaskan contoh soal, Anda sekalian mulai membayangkan kalau saya aplikasikan ke dunia nyata itu. Karena ini kan mata kuliah nyata ya, walaupun enggak nyatanya karena ini deterministik ya. Tapi di akhir buku ini ada yang padahal kenyataan hidup ini kan stokastik ya. Tapi enggak apa-apa, jadi tapi kita bisa lah dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menganggap sesuatu yang stokastik dianggap deterministik gitu. Nah ini yang nanti saya harapkan nanti dari anggotanya, ketua kelompok ini kan tanggung jawab ke bawahnya. Jadi Anda sementara kasih klaim maksimal asal dia sudah ngerjakan, ya kasih aja nilainya itu. Jadi kalau hanya ngerjakan contoh soal aja, ya kasih. Sebenarnya kalau contoh soal sudah dikasih ilustrasi yang lebih nyata, itu boleh dikasih 20. Nah, nanti saya akan kasih, kalau yang persis buku baru dapat 10 ya. Nah, nanti ini OSA berarti ini yang teman-temanmu, kalau kan ngirimnya ke Anda kan, nah nanti Anda taruh di overleaf-nya. Nah, di overleaf-nya itu sesuaikan dengan subbabnya ya. Jadi misalnya tadi ini bab 8 ini. Nah, ini kan aplikasi yang pertama tentang misalnya tooth and landing, otomobil ini, nah ini kan karena nanti yang saya pandunya melalui contohnya ya. Jadi di situ kalau contoh soal itu di section ini ya Anda masukin di situ naruhnya. Nah, Baik, ini Pak. nanti yang tanggung jawabnya ketua kelompok ya, oh saya tadi ya. Nanti sambil jalan nanti akan saya jelaskan secara apa paralel ya. Ya, Pak. Jadi kenapa tadi yang saya konekkan tuh jadi yang di soal tadi ada mulai bosan ngisi ini walaupun nanti ada grader ya, tapi nanti kalau gradernya menilai lebih di bawahnya ya oke lah gitu. Nanti kan saya juga akan ikut mengintervensi juga itu. Jadi tidak hanya apa Anda sebagai ketua kelompok boleh menilai anggota kelompoknya. Terus nanti kan ada grader yang bantu saya, nanti juga kalau dia terlalu apa pelit banget misalnya saya kan bisa intervensi gitu. Karena nanti tetap final nilai kan tetap di dosennya bukan gradernya ya. Karena tugasnya nanti kan ada grader. Tapi biasanya dia nanti akan saya apa file sel sendiri dia. Yang ini yang untuk Anda dengan saya aja itu. Jadi nanti ini per materi akan saya pandu melalui, nanti bisa diuji coba setelah ada beberapa contoh. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi ya. Jadi di bab 8 ini practical application. Nah, ini makanya kenapa tadi saya tuntut Anda sudah mulai mengenali beberapa
tentang dunia finance di realita. Nah, apa aja sih? Mungkin Anda selalu berhubungan dengan urusan uang kan di kesehariannya itu. Jadi makanya ini yang paling ini mungkin kadang terpaksa kita urusan ya pinjam meminjam gitu. Nah, nanti ada yang khusus kalau saya beli kendaraan mungkin ya juga harus pakai pinjam. Yang pakai ada leasing terus beli rumah pun pakai KPR namanya kayak gitu. Jadi ini di dunia nyata banyak terjadi, maka nanti Anda salah satunya mungkin ada sebagai persiapan besok kalau Anda beli rumah lebih baik KPR dulu apa langsung saya nabung dulu baru beli rumah itu. Nah, banyak orang yang akhirnya punya rumahnya terlambat karena inflasi rumah yang tinggi tapi nabung dulu gitu. Atau kita invest di tempat yang pertumbuhannya tinggi jadi bisa mengalahkan inflasi, maka pada saatnya bisa beli masih gitu. Nah, ini nanti silakan pada saat yang nanti kita mulai dari yang ini truth in lending ini ada beberapa yang diinikan adalah mesti merujuknya karena ke US ya. Nah, di Indonesia ada nggak padanan ini State Congress United Consumer Credit Protection. Di Indonesia kan ada banyak orang yang kredit apa namanya konsumtif ya, jadi pinjam tapi untuk kepentingan konsumsi ya. Jadi kita, nah ini kan perlu ya ada kalau di Indonesia ya ada aturannya nanti Anda perhatikan, Anda bisa masuk ke mungkin website-nya OJK atau nah, nanti setiap misalkan Anda mendapatkan apa sumber referensi, nanti Anda linknya diharifkan itu. Jadi supaya nanti bisa dilihat bersama-sama itu. Nah, nanti makanya di konteks ini pada saat kita transaksi keuangan mesti nanti ada yang namanya apa? Biaya ini ya, finance charge-nya itu. Terus ada ya rate-nya atau bunganya yang annual percentage rate-nya, yang tahunannya. Nah, nah kaitannya dengan Anda sebagai yang di sini kan memang ini wajib untuk yang aktuari adalah specified that annual percent rate is to be computed by the actual method. Jadi karena apa? Yang kontak untuk melihat apa karena ya bidang-bidang di aktuaria kan dapat uang di depan tapi kewajiban di belakang itu. Makanya ini sering disebut sebagai kontrak ini adalah aktual method untuk bagaimana karena proses pembayaran premi adalah di depan nanti klaim ada di belakang. Makanya mengenal kemarin kan untuk pinjaman nanti ada mungkin proses amortisasinya bagaimana. Kalau pinjam kan kita dapat uang di depan, baru bayar kewajiban di belakang. Kalau kita asuransi kan kita bayar premi di depan, dapat ininya di belakang. Nah ini apa? Nanti pada saat Anda yang dapat contoh di sini, teorinya tolong disebut ya. Jadi ini L-nya apa, K apa, ini finance charge tadi biaya ininya. Jadi kalau kemarin waktu Anda di PFF1 itu kan nggak ada biaya finance charge-nya apa. Jadi tahu ada anuitas itu. Nah, nanti kalau dulu namanya yang I ya, terus ada J. J itu yang saya sebenarnya nominal rate of interest ya. Jadi yang sudah dibagi kalau per bulanan ya bulanan itu. Tapi kan ada juga yang menerapkan mingguan kalau nggak salah itu pinjaman itu. Nah, nanti nih yang kebagian contoh di sini adalah ini yang misalkan apa masukkan definisi ya L, K, R. R itu besarnya angsurannya, installmentnya, M banyaknya per periode. Tadi kalau bulanan berarti ini 12 kan, N banyaknya dari konteks ke tahunnya. Nah ini adalah bagaimana untuk menentukan yang pertama ini dikasih contohnya adalah menentukan APR. Ya, jadi diketahuinya adalah misalnya pinjamannya adalah 1.000 dibayar bulanan sebesar 90 setiap akhir bulan dalam 1 tahun. Maka ini
yang ditanyakan adalah APR-nya. Jadi, bunganya dalam 1 tahun berapa? Jadi ini kita dapatkan kalau bulanannya sekitar 14%, ininya ada 15%. Nah, ini yang dapat tugas ini kan OSA. Nah, OSA silakan Anda coba kerjakan ini. Halo OSA? Iya, Pak. Anda komputasinya pakai apa rencananya? Collab, Posit Cloud, yang Air Cloud? Mungkin lebih ke Air Cloud sih, Pak. Kalau misalnya kalau Air Cloud atau juga Google Sheet, kalau ini masih cukup pakai Google Sheet. Tapi siap, kan Pak. Google Sheet waktu menyelesaikan untuk yang ini kan non-linear, dan Anda harus pakai, ingat, bab 3 di depan ya. Ini kan pakai financial calculator. Nah, kalau langsung di Google Sheet ada, jadi silakan sekarang Anda coba ini OSA untuk sebagai uji coba, untuk contoh. Nah, setelah itu, Anda nyari contoh di dunia real. Anda cari searching brosur pinjaman misalnya. Ini kalau dirinya kan $1.000, ya Anda mungkin lihat aja real. Kalau saya ingin pinjam, kan biasanya ada tabel dari bank itu. Kalau pinjam 100 juta selama setahun, angsuran per bulannya berapa, mesti ada itu. Nah, nanti Anda dengan cara yang sama ini Anda hitung lah. Itulah yang saya masukkan tadi. Kalau yang ngerjakan 2 kayak tadi, itu dapat nilai yang 20 gitu. 10 dari ini, 10 dari ngelihat yang ini. Coba sekarang OSA kamu searching pinjam uang. Nah, nanti di itu banyak dari bank, dari BPR, dari itu kan nanti ada tabelnya itu. Kalau Itu pinjam 100, untuk, kalau boleh tahu, untuk tabel itu tabel angsuran itu ya, Pak, yang ya dimaksud? tabel angsuran. Jadi Iya. Anda kan tahu, saya pinjam 100 juta, suruh ngangsurnya misalnya berapa. Kalau dia kan pinjamnya 1000, angsurannya kan 90. Nah, nanti kalau ingin sama dengan ini ya sama-sama 1 tahun. Nah, nanti Anda akan tahu kalau di contoh di buku ini kan per tahunnya 14%, 14,45 ya. Nah, kalau yang Indonesia tadi, yang Anda coba lihat dari brosur itu, berapa persen? Itu. Yang penting kan lihatnya apa? Saya pinjam uangnya berapa, angsurannya berapa. Nah, ini yang saya maksudkan yang tadi. Jadi, kalau Anda ngerjakannya 2 tadi, yang ini dikerjakan sudah dapat 10 kan? Nanti ini cari yang konteks Indonesia. Nah, nanti dapat 20 gitu. Nanti yang soal juga sama, yang soal tentang apa sudah dikerjakan, dapat semua nanti ini. Nah, tapi nanti ada yang lebih umum, Anda bikin yang ini kan hanya ngelihat apa idenya, padahal kan ada di teorinya kan ada kemungkinan finance charge-nya kan belum keluar kan ini. OK-nya di ini ya ada tadi sudah di ini kan, yang nggak keluar apanya tadi, kayaknya M-nya sudah, IJ sudah lah, yang L-nya sudah ya. Jadi ini contoh. Nah, nanti secara lebih lengkapnya kan kalau kita lihat di sini sebenarnya ada soal finance charge adalah 80. Dan nanti untuk kondisi Indonesia berapa itu? Yaitu apa? Saya pinjamnya 1000, suruh ngembalikannya 1080 kan. Nah, itu yang namanya finance charge. Itu kayak apa? Yang ingin diambil mosok kalau pinjam antar teman atau saudara kan pinjam 1000, yang kembalikannya 1000 kan totalnya. Kalau ini pinjamnya 1000, mengembalikannya 1080. Jadi ini namanya finance charge itu. Ya, nanti silakan sekarang dicoba pakai Google Sheet, boleh pakai apa yang Anda ingin tadi komputasinya itu. Nah, saya masukkan sekarang saya adalah ini untuk urusan ini benar-benar Anda memahami dunia utang piutang di Indonesia itu. Ini utang piutang versi yang mana? Terus bisa juga versi pinjol, Anda boleh lihat itu pinjol. Jangan sampai Anda benar-benar pinjam ke pinjol loh ya. Jadi boleh lihat itu. BPR, nanti Anda akan tahu bank-bank besar, BPR, terus ada pinjol, kadang akan tahu ini. Bunganya kadang besar sekali ini. Nah, itulah nanti yang saya harapkan untuk pemahaman bagi yang lain. Karena di sini untuk yang contoh, yang ngerjakan nomor 1 nggak cuman OSA. Yang ngerjakan nomor 1 lagi adalah ini, Hidayah. Ada nggak Hidayah? Halo Hidayah? Ada Hidayah? Oke, nggak ada respon, Ada berarti Pak, nggak ada. ada. Oh, Ada ada. Pak. Hidayah nanti silakan ya, kamu kerjakan juga contoh 1.
Anda cari contoh misalnya tadi, mungkin ada bank kan banyak, ada BCA, ada BNI. Nah, usahakan kalau tadi OSA mungkin ini kan Anda bisa langsung apa? Nah, Anda boleh mungkin BPR atau pinjol lah itu. Kalau dipinjol, kadang pinjol itu bisa pinjam cuma untuk 3 minggu malah itu. Pinjam untuk 1 bulan. Dia malah nggak bayarnya ada yang harian. Mungkin kalau bisa dapat info itu dan nanti saya harapkan Hidayah Baik itu ada bikin yang kontekstual yang lain. Nah, ini sama-sama contoh satu, mungkin yang untuk yang dari buku ya sama lah itu. Tapi cara ngitungnya mungkin Anda bisa pakai terserah di sini nggak masalah. Terus yang ini Hidayah yang dapat nomor 1 lagi adalah Hana. Hana ada Hana? Ada, Halo Pak. Hana. Nah, Hana juga ngerjakan contoh satu juga. Nah, Anda silakan seolah-olah pinjam berapa ratus juta atau pinjam atau bisa juga pinjaman-pinjaman yang skala kecil. Juga bisa juga angsurannya nggak bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian itu. Nanti silakan aja Anda, tapi saya harapkan yang dunia nyata ya. Syukur di dekat Anda itu. Saya ingat sekali kuliah yang ini ada anak ada mahasiswa yang kebetulan orang tuanya pinjam kan. Nah, ya udah kamu hitung. Kadang waktu kita pinjam yang penting dapat kan, nggak melihat bahwa yang tempat yang saya minjem itu bunganya tinggi sekali itu. Contohnya yang pinjol itu yang menjerat sekali itu. Terus Anda perhatikan BPR dengan bank-bank misal kayak BNI, apakah sama enggak lah. Nanti terus ada lagi kalau di kampung-kampung namanya lintah darat itu, enggak tahu masih ada enggak. Saya kalau zaman dulu ada. Nanti silakan ya kepedulian Anda terhadap dunia real ini adalah bagaimana urusan karena banyak kita mau tidak mau terlibat pinjam meminjam itu. Ya bisa juga misalnya Hana ini, Anda pernah ada teman yang pinjam uang ke Anda? Ada enggak? Pernah ngalami enggak? Enggak sih, Pak. Belum. Nah, Anda juga belum pernah pinjam ya. Tapi Anda walaupun belum pernah melakukan, tapi coba Anda cari kisah orang pinjam meminjam. Anda tahu bahayanya pinjam meminjam dalam fenomena kalau sering lihat di berita itu gara-gara ditagih hutang malah sampai jadi yang nagih jadi korban itu. Hanya bisa nyawa melayang itu di dunia urusan pinjam meminjam uang itu. Nah, silakan Anda boleh nambah, tapi setiap Anda dapat referensi kayak gitu, tolong di linknya dilibatkan ya. Oke, ini untuk Hana ya, contoh satu lagi. Satunya lagi ini ada Yuda. Ada Yuda? Ore, Yuda? Halo? Ada, Pak. Nah, Yuda juga dapat contoh satu lagi. Tapi ini pasangannya soalnya nomor 27 ya, sebelahnya itu soal itu. Yang tadi ini Hana sebelahnya soal nomor 14. Nah, nanti Anda coba, tapi yang sebentar dilihat yang contoh soalnya dulu, tapi yang penting bagaimana Anda mencari yang kontekstualnya itu. Nah, sekarang Anda misalnya rencana komputasinya pakai apa, Yuda? Untuk contoh satu ini. Pokoknya pilihannya harus yang cloud ya. Jadi boleh Google Sheet tadi, boleh Post-it Cloud untuk yang R, atau boleh juga menggunakan Colab ya. Anda pakai yang mana, Yuda? Google Sheet, Pak. Oke, Google Sheet ya. Nanti silakan dicoba ya, contoh satu ya, Yuda ya. Semua yang kerjakan contoh satu silakan mulai dicoba. Dengan yang Google Sheet ya silakan Google Sheet, yang pakai Post-it Cloud ya pakai Post-it Cloud yang. Nah, silakan mulai dicoba. Oke, ini kayaknya sudah. Ini yang untuk contoh satu ya. Sekarang kita masuk contoh dua. Ini. Tadi urusan utang piutang, contoh dua. Ini juga masih sama. Jadi ini juga ada orang yang pinjam $1.000 ya, dengan bunganya 10% untuk 12 bulan. Ini skenarionya ya. Tapi dia bayarnya adalah ngangsurnya ini $200 pada akhir bulan, tapi selama 3 bulan pertama. Ya ini ya. Terus $300 pada akhir yang ke-8.
Jadi ini 3 tambah 8 kan 11, maka yang ke-12-nya masih berapa? Jadi ini 3 bulan pertama saya bayar punya 200, 200, 200. Berikutnya 300. Itu sudah ngelunasin belum? Kalau dengan bunga 10%. Nah, ini bisa menghitung dengan pertama, using true effective rate of interest, using merchant rule, simple interest, using United States rule. Nah, di Indonesia ada enggak Indonesian rule ya? Nah, ini yang sebenarnya kita yang textbook dulu ya. Jadi tadi uangnya 1.000, bunganya kan 10%, berarti kalikan 1,1. Ini yang gunakan equation value ya. Jadi terus dikurangi 200 cuman selama berapa? 3 bulan ya. Jadi 3/4, 3 bulan 3/4. Sorry. Berarti kalau ininya kan di depan ya. Jadi ini secara bunga kan bahwa dia hanya sampai 200-an sampai 3 kali. Terus yang terakhirnya adalah dia 300-an. Nah, maka masih ada sisa 5, 7, 5, 50. Nah, inilah yang dia harus bayar di apa terakhirnya itu. Jadi membayar pada saat 200 pada akhir bulan ketiga dan 300 akhir bulan ke-8 ya, bukan tiap bulan, sorry, tiap akhir ya. Terus tapi gunakan final payment. Jadi ini tadi ya hutangnya dikurangi apa? Ini kalau tadi gunakan compound interest ya, ini ya compound interest. Kalau sekarang gunakan apa? Di karena tadi berapa bunganya tadi 10%, jadi 0,75 ini ditambahkan ini aja. Jadi ini adalah yang gunakan namanya final. Ini 200 sama nah sisanya harus bayar 575. Beda kan ini? Karena satunya compound interest sama ininya adalah beda. Nah, terus yang gunakan at the end of 3 months interest ini kita indikan dulu. Ini yang agak lebih ribet yang United States Rule ya. Nah, nggak tahu Indonesian Rule nanti seperti apa misalnya kalau ada enggak itu. Nah, nanti Anda bisa perhatikan ada yang skenario seperti ini enggak itu. Nah, kadang ada beberapa yang mungkin yang konvensional, ada juga yang bersifat customized tergantung konsumennya ingin apa. Nah, ini adalah yang versi yang customized itu. Nah, mungkin yang untuk ini dapat kontekstualnya di Indonesia mungkin bisa juga nggak tahu bisa dapat apa enggak, silakan nanti searching ya. Jadi ini yang dapat contoh 2 nanti silahkan dicoba ini ya. Ini yang gunakan ini tahapannya ikutin aja. Ini tadi yang untuk apa 1/4 kan 3 bulan pertama ya. Jadi karena sudah ini jadi tambah bunga sudah tadi harusnya kan sudah dibayar 200 harusnya tinggal 800 tapi karena ada bunga 25 jadinya dapat 825. Nah, setelah sisa tinggal 825 yang tadi ya akhir ke bulan ya. Ini kita tambahan bunga lagi 34 karena setelah itu nggak bayar kan, dia bayar lagi pada di akhir bulan itu. Akhir bulan ke-8 sorry. Jadi maka di situ ini ada 5/12 dapat bunga lagi 34, 38. Maka berarti yang harusnya dikurangi 300 tinggal 525 ditambahi 34, 38 jadi 559,38. Nah, ini masih lagi kena bunga di sisa periodenya tadi. Jadi dapatlah 578 yang harus dibayar. Nah, kalau melihat ketiga ini yang paling mahal ini ya yang cara ketiga itu. Gunakan yang apa tadi usage rule. Nah, silakan yang dapat contoh 2 ini ada pertama Sintike, ada enggak Sintike? Ada, Pak. Oke, silakan Anda mulai kerjakan ya, contoh 2 ya. Baik, Pak. Terus berikutnya Eugenia Rivanda ya, ada enggak? Ada, Pak. Oke, silakan Anda coba kerjakan. Terus berikutnya lagi Aida, ada enggak Aida? Ada, Pak. Oke.
Silahkan kerjakan, terserah tadi ya, pakai mungkin paling mudah Google Sheet dulu, nggak apa-apa itu. Terus berikutnya Bernardine, ada ya Bernardine tadi ya? Ada, Pak. Oke, silahkan. Oke, sudah. Tadi silakan nanti kerjakan. Anda sekalian boleh bisa ngeklaim di sini nanti. Kalau contoh 1 sudah selesai, kalau baru contohnya aja kontekstualnya belum, ngeklaimnya baru 10 ya. Ini sementara saya tulisnya 20-20, tapi nanti apa bisa aja dihapus itu. Jadi nanti ngeklaim sementara apa kalau baru contoh soalnya yang textbook 10, nanti kalau kontekstualnya tadi bisa dibikinkan atau ada bikin skenario, memang kadang kontekstual yang benar-benar real mungkin bisa juga nggak ada, tapi bisa juga ada tapi dengan uang yang versi Indonesia tadi kan $1.000 ya, kita gunakan rupiah lah, itu minimal sudah dibakar. Contohnya yang kedua ya, contoh kedua mungkin di nyari agak jarang ya, yang ada benar-benar pinjaman kok kayak gitu, kecuali dengan teman ya. Jadi dengan teman kan disepakati tadi bunganya berapa, udah nggak ngangsur-ngangsur, pada akhir bulan ketiga baru ngangsur 200. Setelah itu dia nggak bayar lagi, akhir bulan ke-8 baru bayar lagi 300. Maka seperti janjinya 1 tahun, maka dia harus berapa yang pada akhir bulan ke-12-nya dia harus bayar. Nah itu boleh bikin kayak gitu, boleh. Kalau nyari yang nyata, benar-benar nyata mungkin susah ya. Tapi urusan pinjam meminjam itu sesuatu yang di dunia nyata sering terjadi. Dan banyak orang melakukan improvisasi, kecuali untuk yang formal ya, kayaknya yang nomor 1 tadi. Kalau yang 2 itu di formal kayaknya nggak ada. Tapi yang non formal itu ada. Jadi ada yang pernah pinjam misalnya gini, pokoknya tiap bulan saya bayar sesuai yang saya punya uang, kebetulan bulan itu saya masih ada sisa dari pengeluaran bulanannya masih ada, saya akan bayarkan. Itu ada, jadi ya sedapatnya. Kalau bulan itu saya nggak ada sisa sama sekali, ya sudah, maka saya nggak ngangsur. Oke, ini ya yang contoh 2. Sekarang kita ke yang 3, ini kita mulai urusan nanti yang pinjam yang untuk beli bil ini. Nah ini ya. Nah, tentang ini kayaknya di Indonesia banyak ya. Jadi karena yang sebagai agunannya adalah mobilnya, maka sebenarnya harga mobil pada saat di waktu nol karena masih baru dia tinggi, tapi dia termakan oleh depresiasi, jadi dia akan turun kayak gini. Makanya biasanya kalau seperti kasus yang mungkin Anda barusan baca itu, atau dengar ditagih untuk beli mobil kan dia, tapi malah dia marah karena dia nggak ngangsur berapa kali. Lah ini bisa terjadi, memang mobilnya bisa disita itu, karena sebagai agunannya kan mobilnya itu. Maka dilihat pada saat ini mana yang jadi, kalau bisa kan jadi impas itu. Maka diperhitungkan bagaimana antara yang kemungkinan market mobilnya pada saat ini juga sisa hutangnya mana mungkin pada saatnya. Tapi pada saat sudah mulai. Nah, ini adalah nanti kalau kita lihat notasi ya yang saya ini biaya bayarnya ya, N banyaknya bulan. B0 harga mobil di awal. BN itu adalah mobil setelah N bulan itu. Kan menurun kan tadi yang. Nah, inilah B0 dikurangi BN namanya depresiasi. Nah, ini adalah seperti bunganya. Nah, maka rumusnya adalah untuk menentukan mobil baru ini angsurannya, ini adalah pada saat setelah 6, misalnya setahun berarti 12 bulan kemudian, ini seperti mirip obligasi rumusnya kalau Anda masih ingat ini. Ini mirip rumusnya obligasi itu. Nah, inilah bagaimana menentukan angsuran dengan versi ini ya, yang rumus ini, depresiasi. Nah, nanti untuk ini dipraktekkan di yang dapat contoh 83. Ini mobil baru dengan harganya 10.000. Ini berarti B0-nya ya. Terus dia offer 2 opsi untuk ini ya, pembayarannya ini. 4 tahun. Opsi A, APR-nya 9%.
Terus opsi B menawarkan cashback. Mungkin Anda sering dengar kan itu di brosur-brosur ada cashback tapi bunganya lebih tinggi 12%. Nah, ini kan jadi ada yang minatnya lebih ke cashback. Oh, lumayan kan? Dapat uang, tapi dia nggak kerasa bunganya lebih tinggi 12%. Yang tanpa cashback 9%. Nah, silakan nanti Anda coba. Nah, kalau lihat ini ternyata angsurannya murah yang mana ini? Ini ya yang B ya, skenario A 248. Wah, ya udah pilih yang cashback aja karena lebih murah itu. Walaupun lebih murahnya ya dikit tapi ya lumayan itu. Nah, nanti Anda perhatikan untuk kontekstualnya, lihat yang nawarin ada cashback. Itu mesti ada itu. Dealer-dealer yang nawarkan cashback gitu. Nah, nanti coba Anda hitung menguntungkan mana. Tanpa cashback tapi 9%, pakai cashback tapi 12%. Gitu. Ini ya, yang 83 tadi siapa berarti? 83 adalah Victorious, ada Victorious? Hadir, Pak. Oke, silakan dicoba ya, contoh 3 ya. Terus Anda nanti nyari, tetap searching aja di internet itu, yang nawarin cashback gitu. Sama yang nggak pakai cashback misalnya. Terus yang berarti yang dapat sama-sama nomor 3 adalah tadi Victorious. Terus berikutnya nih selalu polanya sama ya. Neila. Neila tadi ada ya Neila ya. Iya, ada, Pak. Silakan Anda mulai kerjakan. Contoh 3. Terus Enrico. Alexis. Alexis ada Alexis? Hadir, Pak. Oke, silakan Anda coba kerjakan nomor 3. Nanti kalau ada yang tanyakan boleh itu. Muhammad Naufal. Ini pas untuk contoh bareng-bareng. Ada ya Novel ya, silakan Anda mulai apa buka laptopnya atau mau pakai HP ya boleh. Ini Novel ya, contoh 3 ya, mulai kerjakan. Oke, sudah. Sekarang yang 4 ini masih di area pinjam untuk beli mobil lagi. Di sini apa lagi kisahnya? New automobil harganya adalah 20.000, tapi 3 bulan ya, berarti 6 bulan ya. 3 tahun. Tapi setelah dipakai selama 3 tahun, itu kemungkinan harganya tinggal 10.500. Nah, ini akan gunakan tadi untuk bunganya adalah 0,5% per bulan. Atau 6% setahun convertible monthly ya. Nah, ini akan menghitung adalah angsurannya ya. The list also has acquisition fee, ini untuk biaya akuisisinya, jadi kayak administrasinya 400, dan list disposal fee 250. Jadi ini lebih macam-macam yang dimasukkan karena kaitannya untuk nanti di sini ada depresiasi ya. Jadi dari 20.000 ini 6 bulan, harganya 20, setelah 3 bulan jadi 3 tahun jadi 10.500. Maka depresiasinya ini. Ini yang tadi ya, yang apa I-nya 5%. Nah, inilah nanti dapat untuk harganya ya apa angsurannya. Oke. Jadi silakan yang contoh 4, silakan Anda juga mulai apa kerjakan. Ini yang contoh 4 ya agak lebih panjang. Nah, ini contoh 5 juga berbeda lagi. Ini masih di urusan pinjam. Nanti mungkin realnya ada nggak di Indonesia? Kalau nggak ada, ya Anda coba searching luar ya, nggak masalah pakai bahasa Inggris. Jadi Anda bisa dapat apakah di Indonesia nggak ada, atau ini hanya di dunia textbook ya. Di dunia realnya nggak ada. Kalau nggak ada, ya Anda cari yang semirip-miripnya lah. Karena di dunia nyata banyak sekali kreasi-kreasi orang dapat mobil itu. Nah, saya lanjutkan ke contoh 5. Ini juga sama untuk ini company jadi
New equipment ini 800.000. Tapi ini jadi equipment, jadi nggak harus di sini sebenarnya nggak konteks mobil ya. Tapi dia itu dalam waktu 6 tahun tinggal apa 100 ya ini ya. Jadi yang mengalami depresiasi. Jadi mungkin kayak di kantor mungkin apa ya, mungkin komputer atau mungkin furniturnya atau apalah ini. Tapi kan mirip seperti mobil kan, mengalami depresiasi itu. Kalau tanah kan harganya malah naik, jadi jangan untuk contoh. Ini barang-barang konsumtif biasanya yang terdepresiasi itu. Untuk kalau yang tadi mobil nggak ada maintenance, di sini ada biaya maintenance itu. Jadi maintenance-nya adalah 8.000 per bulan. Wah, ini lumayan ini. Jadi mungkin sebenarnya mobil pun tadi ada ya harusnya ya. Ada maintenance itu. Nah, ini untuk ini dia harus bayar 24.000 per bulan ya. Dan the lessor will pay the maintenance cost. Nah, dari ini diinginkan apa dari ini adalah 12%, tapi konvensional money berarti per bulannya 1% kayak bunganya. Nah, ini jadi pilihannya, apakah saya akan beli, apa saya akan milih sewa. Jadi ini mungkin beberapa kantor ada yang nyoba gitu. Daripada saya beli printer, saya nyewa printer pokoknya. Tapi nanti kalau sudah ini ada kerusakan tinggal diganti. Atau nyewa komputer, nyewa apa. Jadi ada juga mobil ada yang kantor milih tidak beli mobil, tapi milih sewa mobil itu. Karena kalau sewa mobil, yang nanggung biaya perawatannya adalah tetap si pemilik mobilnya. Kita tinggal pakai aja itu. Tapi kalau beli mobil harus ingat tadi sebenarnya ada biaya perawatan. Kalau di sini biaya perawatannya lumayan ya, 8.000 per bulan. Nah, inilah yang dapat contoh 85. Nanti Anda perhatikan jadi mana yang lebih baik diputuskan. Oke, silakan mulai dikerjakan ya sambil saya apa break dulu sebentar ya. Silakan mulai kerjakan tadi sampai 5.
Oke, silakan mulai dari Osa, mungkin yang contoh 1 ya. Osa silakan. Anda share screen walaupun masih lagi proses ya. Jadi yang pertama nanti untuk contoh 1 Osa, untuk contoh 2-nya saya ambilkan dari ini ya. Rifanda tadi kan ada ya nanti. Mohon maaf Pak. Karena kan Halo. Osa gimana? Bisa? Ini Pak, kalau untuk angsurannya saya ambilnya nggak kredit tapi angsuran motor gitu boleh nggak ya Pak ya? Ya anggap aja seolah Anda beli motornya cash, tapi pinjam uang, kan ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti sementara itu dulu nggak apa-apa kalau belum dapat. Baik Pak, soalnya ini belum Jadi ketemu Pak. seolah Anda beli motornya cash itu. Baik Pak. Diskenariokan seperti itu. Kan ada orang yang kayak gitu, saya beli motornya cash loh, tapi uangnya pinjam. Nggak apa-apa diilustrasikan kayak gitu dulu. Itu real, di realita ada itu. Ditanya beli motornya apa? Cash, tapi ternyata uangnya pinjam. Tapi pinjemnya yang jangan pinjam ke saudara ya, yang nggak ada bunga ya. Yang tetap ada bunga lah, biar kelihatan ini. Ya oke, silakan Osa nanti disiapkan. Oke, silakan Osa. Silakan share screen Osa. Sebentar Pak, ini karena baru dapat anunya belum selesai saya Pak. Baru dapat Mungkin yang contoh soal dulu. Baik, Yang Pak. contoh soal dulu. Yang Oh, yang contoh soal dulu. Pak. Ya, nanti kontekstualnya sesampainya. Yang contoh soal dulu. Yang jelas ada kan di buku. Jadi Anda tinggal nyocokkan dengan yang di buku. Izin nggih Pak untuk share screen sebentar. Oke, silakan. Share screen. Baik Pak, ini untuk soalnya di sebelah sini. Baik Pak. Ini untuk yang pertama itu example 8.1. Example-nya find the annual percent rate atau APR on a consumer loan of $1.000 which is repaid with monthly installment of $90 at the end of each month for 1 year. Nah, di sini untuk 1 tahun kan untuk setiap bulannya berarti ada 12 bulan. Untuk pembayarannya tiap bulannya adalah 90. Untuk loan-nya besarannya 1.000. Sehingga didapatkan untuk sehingga didapatkan untuk A12 dengan monthly rate sebesar J itu sebesar 11,1111 itu didapat dari 1.000 dibagi 90 dari sini. Lalu untuk masuk lebih dalam ke monthly rate-nya, contohnya ini di Excel ada beberapa tools yang bisa saya gunakan untuk membantu mencari hal tersebut, yaitu dari rate. Di sini misalnya saya kerjakan di sebelahnya. Untuk rate ada di bagian formulas, lalu ada di finansial. Sini ada rate, itu tinggal dimasukkan saja 12. Untuk pembayarannya diberikan minus untuk ini, lalu present value-nya untuk loan yang dilakukan. Maka didapatkan tadi sama seperti yang ada di buku. Untuk monthly rate-nya adalah
1,20435% seperti itu, Pak. Baik, Pak, cuman itu saja sepertinya kalau dari example. Bagaimana, Pak? Halo, Pak Gun? Ya, oke, tapi untuk yang kontekstualnya berarti belum jadi ya. Nanti silakan sambil dikerjakan, nggak apa-apa. Belum, Pak. Ini untuk anunya masih dalam penghitungan monthly rate-nya, Pak. Oke. Baik, Terus Pak. yang Mohon izin, Pak. contoh ya, makasih. Contoh nomor 2 berarti siapa? Rifanda ada nggak, Rifanda? Halo, Rifanda. Ada, Pak. Anda silakan tampilkan apa komputasinya. Cek bahwa itu komputasi yang di buku sudah aman. Terus kalau Anda sudah punya ilustrasi yang di keseharian ada, ya silakan Anda mulai dicoba itu. Oke, silakan. Maaf, Pak. Saya ini terhalang perangkat. Saya ini sedang tidak pakai laptop karena laptop saya sedang Gimana? diservis. Saya terhalang Oke, perangkat. berarti Anda nggak bisa share screen. Iya, maaf, Pak. Oke, Aida. Ada Aida? Iya, Pak, ada, Nggak ada Pak. Aida. Ada, Pak. Oke, silakan Aida. Dicoba tampilkan. Ini yang sudah saya komputasikan example 8.2. Yang pertama pinjamannya ada 1.000, kemudian interestnya 10%, kemudian 1 plus I-nya jadi 1,1. Kemudian time-nya 1 tahun 12 bulan. Kemudian untuk pembayarannya dia membayar 200 pada akhir time ketiga, lalu membayar 300 pada akhir time ke-8. Nah, lalu ditanya OLP untuk time ke-12. Time ke-12 dia harus membayar berapa? Lalu yang pertama kita menghitung menggunakan true effective rate of interest. Nah, value untuk final payment-nya 575 didapatkan dari 1.000 dikali 1,1 dikurangi 200 dikali 1,1 dipangkatkan 3/4. Kemudian dikurangi 300 dikali 1,1 dipangkatkan 1/3. Kemudian untuk yang kedua, perhitungan yang kedua menggunakan merchant's rule. Value untuk final payment-nya segini, 575,001 seperti pada textbook, dengan menghitung dengan 1.000 dikalikan 1,1 dikurangi 200 dikalikan 1,075, yaitu menggunakan simple interest rate. Untuk yang ketiga kita menggunakan teori US. Nah, untuk yang pertama kita menghitung untuk at the end of 3 months, accrued interest-nya adalah 25 karena dia membayar 200, kemudian accrued interest rate-nya kita menghitung dengan 1.000 dikali 0,1 atau 10% dikalikan dengan dikalikan dengan time-nya yaitu 1/4, kemudian kita mendapatkan 25 karena dia pada bulan ketiga membayar 200, kemudian prinsipalnya berarti dia membayar 175, kemudian OLP-nya 825. Kemudian waktu time ke-8 interest-nya kita hitung dengan OLP-nya 825 dikalikan interest-nya 0,1 dikalikan 5/12 time-nya. Nah, karena dia pada time ke-8 membayar 300, kemudian dia membayar interest 34, maka dia prinsipalnya 265. Nah, OLP-nya 559. Saya baru menghitung sampai situ, Pak. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Pak? Ya, oke, tapi untuk yang
kontekstualnya tadi saya sempat coba, yang kontekstualnya Anda dapatnya apa coba? Yang kontekstualnya kebetulan saya belum compute, Pak, Belum ya? karena waktu saya cari juga belum mendapatkan. Memang Mungkin enggak saya mudah, tapi Anda bisa ya beriman nggak apa-apa, itu biasanya yang bersifat agak spesifik ya, karena di konvensional nggak ada itu. ya berarti mungkin kalau misalnya saya bikin kontekstual sendiri gitu boleh nggak ya, Pak? Ya boleh lah itu, karena semacam kadang itu di kenyataan ada tapi bersifat customized, jadi nggak berlaku. Jadi saya pernah jumpai gitu orang yang customize itu, pinjem misalnya, bayarnya pokoknya saya punya uang ya gitu. Nah, itu bagaimana yang kayak gitu dihitung, akhirnya jatuhnya yang penting kan ingin bunga per tahunnya APR-nya sekian persen harus tercapai, maka terakhirnya kamu harus ngangsur berapa gitu. Nah, itu silakan ada bikin skenario seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, oke, makasih. Terus yang contoh 3 silakan. Yang siap siapa berarti coba. Alexis, ada nggak Alexis? Ada, Siap Pak. contoh 3? Siap, tapi cuman contoh di buku paketnya dulu, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa, itu dulu nggak apa-apa. Oke, sebentar, Pak. Saya izin share ya, Pak. Nah, jadi untuk contoh 8.3, soalnya masih sederhana. Jadi ada orang yang mau beli mobil dengan 2 tawaran utang. Yang pertama itu utang dengan APR 9%. Oh, sebelum itu utang ini dibayarkan selama 4 tahun dan dibayarnya itu monthly payment. Berarti terjadi 48 pembayaran untuk setiap pilihan yang dia pilih. Nah, pilihannya ada 2, option A sama option B. Option A itu APR-nya 9%. Jadi pertama saya cari dulu bunga per bulannya dengan 9% bagi 12, dapatnya 0,0075. Habis itu saya mencari monthly payment-nya. Kalau untuk cari monthly payment-nya itu saya pakai konsep anuitas seperti pada PMF1. Jadi present value atau harga mobil pada saat sekarang itu sama dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan sebesar R. Nah, itu yang kita cari. Caranya 1000 bagi E angle 48 dengan I-nya 0,0075. Dapatnya segini. Option B sama, tapi bedanya itu di APR yang 12% dan ada cashback 600. Jadi dari harga awal yang 10.000 jadinya 9.400, bunganya 0,01. Habis itu dengan cara yang sama saya dapat segini. Nah, baru sampai sana sih, Pak. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Pak? Ini untuk kontekstualnya belum ya? Ya, untuk kontekstualnya belum saya coba cari, Pak. Tapi Ya, nanti mungkin bisa, ini, walaupun nggak harus persis ya, cukup deket aja nggak apa-apa, cukup deket ya. oke, Pak. Paham, Pak. Oke, ya oke masih. Terus Oh, sekarang sudah. yang keempat, saya akan coba Najwa, ada nggak Najwa? Ada Najwa? Ada, Pak. Oke, silakan Najwa, yang contoh 4. Izin share screen ya, Pak.
Jadi di sini saya dapat soal yang 8.4. Itu soalnya ada consumer, dia tuh minjem mobil selama 3 tahun. Dia diketahui N-nya 36, terus biaya awalnya $20.000. Lalu biaya akhirnya setelah 36 bulan itu jadi 10.500, di mana depresiasinya 20.000 dikurang 10.500 itu jadi 9.500. Diketahui juga I per bulannya itu 0,05 atau 5%. Terus yang nomor 1 itu kita disuruh pakai formula 8.6. Terus ini formulanya. Terus pertama saya cari SN-nya dulu pakai komputasi di sini. Ketemu 39,336. Terus lanjut ngitung R-nya. Di sini saya ada menjumlahkan B0 dengan I, B0 dikali dengan I, terus depresiasinya dibagi dengan SN, lalu saya menjumlahkan semuanya. Kita bisa tahu dia tuh nilainya $341,51 itu per bulan. Itu bayaran buat pinjaman per bulan. Jadi untuk 36 bulan dia harus bayar sebesar $12.294,30. Lalu yang nomor 2 itu saya menggunakan formula 8.5 untuk mencari IRR-nya. Diketahui seperti tadi B0-nya 20.000, R-nya dari yang komputasi nomor 1 341,51. Terus tadi di soal juga dikatakan ada acquisition fee $400 sama list disposal fee $250. Lalu seperti ini komputasi, cuman karena spreadsheet kurang memadai, jadi tadi saya ngikutin dari buku karena harus pakai financial calculator dan kebetulan saya belum ada, jadi diketahui J-nya 0,006188. Untuk kontekstualnya saya belum nemu Pak untuk yang permasalahan ini karena cukup sulit sih Pak, buat di Indonesia jarang sih gitu Pak. Terima kasih. Oke, ini ya baru contoh di buku ya, yang ininya belum ya, nyoba ide kontekstualnya belum ada. Iya Pak, belum. Pak mau tanya kalau misalnya nanti Ya. saya nggak dapat di aslinya itu boleh pakai sendiri berarti ide sendiri gitu Pak? Ya, ide sendiri mirip-mirip, tapi soalnya kayaknya Anda malah dibikin ide produk lah istilahnya. Oh. Oh, di dunia real itu banyak sekali orang buat kreasi pinjam meminjam itu. Tapi Baik Pak. bersifat customize ya, jadi tidak bersifat umum. Kalau yang umum kan itu di brosur-brosur kan itu yang standar itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, yang terakhir yang contoh 5 sekarang ya, tadi yang biar 1 ini. Oke, saya ambil dari kelompok yang ini. Nah, IGEDA tadi ada nggak IGEDA ya? Ada. Ada Pak. IGEDA? Ada. Ya, yang contoh 5 ya, biar nanti ini saya akan akhiri setelah contoh 5, minggu depan kita masuk ke real estate ya. Oh, enggak Pak. Saya izin share screen. Oke, silakan. Mohon maaf sebelumnya Najwa masih share screen ya? Oh iya, maaf. Baik, jadi untuk komputasi saya, karena itu new equipment-nya cost-nya di 80.000, kita ada 2 skenario. Apabila kita beli barang dan dapat maintenance cost 8.000, dan kalau kita list barang tersebut nanti kita sewa sekitar 24.000, dan setelah 6 tahun estimated worth-nya ada di 100.000. Untuk bunganya sendiri kita di 12% convertible monthly, yang artinya kita pakai setiap bulan itu 1% atau 0,01. Kemudian kita analisis 2 skenario. Yang pertama itu kalau beli itu nanti dia dengan komputasi ini rumusnya ini 800.000
di harga new equipment-nya dikurangi dari maintenance cost-nya dikali anuitas selama 72 kali dengan bunga 0,01 ditambah nanti 100.000 dikali 1,01 pangkat minus 72 itu nanti dia akan ada di harga 1.160.353,523. Sementara kalau sewa nanti dengan rumus seperti ini di harga listnya setiap bulannya dikali dengan anuitas 72 kali dengan bunga 0,01 itu akan ada di harga 1.227.609,395. Jadi kalau melihat dua analisis ini maka better decision-nya adalah untuk beli si equipment dibandingkan dengan sewa. Tapi untuk sampel nyatanya kebetulan saya belum mendapat, Pak. Habis ini akan saya cari. Sudah cukup. Ya, oke, ini sementara dari yang contoh soal, sudah untuk kontekstualnya sudah ada ide Anda? Kebetulan belum ada, Pak. Nanti yang saya Ya, cari. oke lah, nanti ide terus nanti bikin di overleaf-nya ya, ditaruh ini baru section berapa tadi? 84 berarti Anda masih sibuk di 82 nanti ya di yang di sini. Apa? Baik. Load in landing sama automobile financing-nya. Oke. Ya, oke ya. Oke, baik, Pak. Saya izin stop share. Ya, oke, saya kira untuk kuliah hari sudah cukup. Nanti silahkan ya, tadi di ini kan oleh ketua kelompoknya, anggota-anggotanya dapat tugasnya apa. Sementara kita masih nanti minggu setelah, bukan minggu depan ya, bulan depan kuliahnya ya baru ya. Silakan Anda persiapan untuk ujian dulu. Saya hanya sampai ini dulu ya. Nanti minggu pada saat kuliah lagi nanti kita akan masuk ke yang real estate. Pak, Oke, izin terima kasih ya. bertanya. Saya tutup dan ini. Oke, silakan. Pak, Ya. itu untuk tadi kan dari Pak Gunardi untuk yang sudah mengerjakan untuk kontekstualnya itu diberi contoh di kehidupan nyata dari example-nya itu diberi nilai 20. Nah, itu kan ada itu ada 5, Pak. Ada CO1, CO2, CO3, CO4 dan CO5. Nah, itu untuk 20-nya di bagian mana ya, Pak? Salah Ya. satu saja atau semuanya? Jadi ini untuk per kolom itu satu contoh soal itu. Ini belum saya kasih ini satu, jadi yang satu soal tadi. Ini baru contoh soal yang 20 pertama. Nanti terus baru soal gitu. Oke. Bentar ya, ini saya kan dulu. Ya. Udah ya, saya tutup ya. Nanti gampang nanti penjelasan itu. Oke ya. Permisi Pak, Terima kasih saya nanti. belum present. Ya, oke. Oke, ya udah yang presensi yang lainnya boleh ini. Terima kasih, Pak.
Maaf Pak, saya tidak bisa presensi. Bisa ditambah secara manual tidak Pak? Tidak jadi Pak. Terima kasih Pak.